Tahap pertama yaitu understand phase. Tahap pemahaman ini merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam design thinking. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang persoalan yang akan diselesaikan. Pada tahap understand phase memiliki tools yaitu berupa pertanyaan 5W1H dan mendapatkan solusi berdasarkan asumsi bahwa kita mengetahui kebutuhan dan masalah user. Understand phase ada problem statement. Problem statement adalah deskripsi singkat tentang masalah atau isu yang ditangani oleh suatu proyek. Problem statement mengidentifikasi keadaan saat ini, keadaan masa depan yang diinginkan, dan setiap kesenjangan antara keduanya. Tujuannya itu untuk belajar sebaik mungkin tentang kebutuhan user pada bisnis kita. Ini adalah fase pemahaman yang kita buat di mana ada banyaknya ide untuk menghasilkan problem statement. Lalu selanjutnya ada observe first. Observe merupakan cara dalam mengamati perilaku user dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya agar memahami apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka, yaitu konsumen. Lalu di sini ada customer persona. Customer persona ini merupakan representasi fiksi pembeli dan pengguna produk. Representasi fiksi ini berguna untuk simulasi penerimaan, penggunaan dan evaluasi produk lebih baik yang sudah beredar di pasar atau yang belum dilepas. Lalu ini adalah salah satu bukti dari hasil observasi kita, yaitu mewawancarai orang untuk mengembangkan fase bisnis kita. Selanjutnya ada customer journey. Customer journey adalah rangkaian keseluruhan pengalaman pelanggan yang dialami ketika pelanggan berinteraksi dengan sebuah brand, produk atau layanan yang ditawarkan dalam sebuah bisnis. Lalu ini adalah bukti dari kami, hasil observasi kami untuk mengembangkan ide kami. Di sini ada dinamakan fase point of view phase, yang berarti define adalah fase di mana tim akan menemukan kejelasan tentang problem mana yang akan diselesaikan untuk user stage define, yang itu sangat penting untuk diproses desain. Dan di sini juga ada beberapa metode dari state define seperti how might we, question, sama context mapping. Di point of view ini, di fase ini kita ya context mapping, di mana di sini kita menentukan event kategori kita yang disebut seperti environment, demografi, dan lain-lain. Dan dari hasil ini semua kita mendapatkan dari observasi beberapa web. Dan dari semua hasil fase ini kita menemukan finding, di mana kita menentukan kelompok kita untuk mengeluarkan baju pakaian coupon set. Selanjutnya ada tahap ideate. Tahap ideate ini di mana setiap tim memikirkan ide sebanyak mungkin sebelum diurutkan, digabungkan, dan dikelompokkan. Lalu ada dot voting. Dot voting adalah cara mengambil keputusan dengan cara pengambilan keputusan terbanyak dari seluruh anggota tim. Pada tahap ideate ini ada 3 macam metode. Yang pertama 365 metode, 2x2 matriks, dan yang terakhir ada dot voting. Dan yang kita ambil adalah dot voting. Karena apa? Karena dot voting kita anggap lebih efektif. Selanjutnya ada tahap prototype. Di tahap ini itu dilakukan pengujian di dalam kelompok itu sendiri. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Solusi diimplementasikan dalam prototype dan satu persatu mereka diselidiki dan diterima, diperbaiki dan diperiksa ulang, dan ditolak berdasarkan pengalaman pengguna. Pada tahap ini, tim desain akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang kendala yang melekat pada produk dan masalah yang ada, dan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana pengguna yang sebenarnya akan berperilaku, berpikir, dan rasakan ketika berinteraksi dengan bagian akhir produk. Ini adalah hasil dari MVP kita, yaitu minimum viable product, yang terdiri dari initial situation, plan, dan result atau hasil akhir. Selanjutnya adalah test phase atau tahap pengujian. Tahap pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi masalah dari awal. Setelah memulai proses pengujian, biasanya muncul masalah-masalah yang tidak terpikirkan. Di tahap pengujian, kita ada feedback capture grid, yaitu yang berisi highlight. Highlight itu sesuatu yang disukai konsumen terhadap produk kita. Lalu ada I-wish, yaitu kritikan terhadap produk kita dari konsumen. Yaitu ada question, yaitu pertanyaan dari konsumen terhadap produk kita. Yaitu ada ideas, yaitu harapan untuk produk kita yang lebih baik. Berikut adalah hasil wawancara kita kepada konsumen-konsumen. Tahap berikutnya ada layan canvas, yaitu sebuah tools pemodelan bisnis
yang berguna dalam membantu kita dalam memecahkan ide agar lebih mudah dipahami dan dibaca. Fungsi dari Line Canvas adalah seluruh jenis usaha dapat menggunakannya. Model ini merupakan adaptasi bisnis Canvas yang telah dipetakan dengan mempertimbangkan para perwirausahawan, menjadikan unfair advantage atau keunggulan sehingga dapat memastikan dalam memiliki sesuatu yang membantu mereka lebih menonjol. Di tahap ini kita menemukan intisari terhadap produk kita, yaitu di sini ada problemnya, solutionnya, ada unique value proposition, unfair advantage, customer segment, existing alternative, key metrics, short concept, channels, early adapter, cost structure, sama revenue streams. Lalu di sini ada team structure, yaitu struktur tim dari bisnis kita. Di sini ada ketua, yaitu saya sendiri, Putri Amelia Juliana. Lalu di sini selanjutnya ada bendahara, yaitu Alfa Aviolita, dan juga sekretaris Gia Marsyanda. Selanjutnya ada project departemen, yaitu saya sendiri juga, Putri Amelia Juliana. Ada produk departemen, yaitu Indah Dwi, dan juga ada HR departemen, yaitu Xiaomi Khairunisa.